Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang pengertian teologi Islam. Teologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu theos yang bermakna Tuhan dan logos yang bermakna ilmu atau wacana. Sedangkan dalam bahasa Yunani, teologi juga mempunyai arti yaitu ilmu yang membahas tentang hubungan dunia ilahi dengan dunia fisik, tentang hakikat dan kehendak Tuhan. Sedangkan menurut para ahli Ahmad Hanafi, teologi secara umum ialah the science which treat of the facts and phenomena of religion and the relation between God and man, yaitu ilmu yang membahas kenyataan-kenyataan dan gejala-gejala agama dan membahas hubungan Tuhan dengan manusia baik dengan jalan penyelidikan maupun pemikiran murni atau dengan jalan wahyu. Sedangkan menurut William Reese, teologi berasal dari bahasa Inggris yaitu teologi yang berarti discourse of reason concerning good. Dengan kata ini, Reese lebih jauh mencetuskan teologi merupakan disiplin ilmu yang membicarakan tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat ilmu pengetahuan. Dan Dove mengatakan bahwa teologi merupakan penjelasan tentang keimanan, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional. Sedangkan pengertian teologi Islam sendiri yaitu terdapat beberapa perbedaan menurut Abdul Razak. Teologi Islam merupakan ilmu yang membicarakan tentang aspek ketuhanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah secara rasional. Muhammad Abduh. Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat yang wajib tetap padanya, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepadanya, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan daripadanya, juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan keyakinan mereka, meyakinkan apa yang ada pada diri mereka. Teologi merupakan ilmu tentang ketuhanan. Dalam istilah Arab, ajaran-ajaran dasar itu disebut usuluddin. Dan oleh karena itu, buku yang membahas soal-soal teologi dalam Islam selalu diberi nama kitab Usuluddin oleh nama pengarangnya. Ajaran-ajaran dasar disebut aqaid atau keyakinan-keyakinan. Adapun prinsip yang dibahas dalam ilmu teologi yaitu sebagai berikut. Berdasarkan informasi di atas, nyatalah persoalan prinsip yang dibahas dalam ilmu teologi adalah yang pertama, esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya. Yang kedua, manusia dan seluruh alam serta hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga, hubungan yang mempereratkan Tuhan dengan ciptaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar Qur'ani, yaitu materi yang kedua. Sumber-sumber ilmu kalam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu dalil naqli, Al-Quran dan hadis, dan dalil aqli atau akal pemikiran manusia. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang menerangkan tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan permasalahan akidah Islamiyah uang lainnya. Para mutakalim tidak pernah lepas dari nas-nas Al-Quran dan hadis ketika berbicara masalah ketuhanan. Masing-masing kelompok dalam ilmu kalam mencoba memahami dan menafsirkan Al-Quran dan hadis, lalu kemudian menjadikannya sebagai penguat argumentasi mereka. Dan sebagai contoh sumber-sumber ilmu kalam, yaitu Al-Furqan ayat 59, yang artinya atau ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertahta di atas arsy. Ia pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Munculnya ilmu kalam atau teologi dimulai setelah pertempuran antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Kelompok Ali bin Abi Thalib berhasil memukul mundur tentara Muawiyah. Akan tetapi tangan kanan Muawiyah yang terkenal licik
meminta jalan damai kepada Ali bin Abi Thalib dengan mengangkat Al-Quran ke atas. Keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima tawaran damai dari pihak Muawiyah tidak sepenuhnya didukung oleh tentaranya, karena sebagian tentara itu menganggap bahwa segala keputusan itu hanya datang dari Allah. La hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum dari Allah. Dan dengan dasar inilah, sebagian tentara tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib dan menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib melakukan dosa besar, yang pada akhirnya mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dan malah berbalik melawan, kemudian dikenal dengan golongan Khawarij. Kemudian pasukan terpecah menjadi dua, yaitu kelompok yang mendukung Ali atau terkenal dengan kelompok Syiah, dan kelompok yang menolak sikap Ali atau keluar dari golongannya, disebut kelompok Khawarij. Persoalan tersebut membawa Islam pada pergumulan kalam atau teologi, sehingga dari Khawarij muncul aliran Islam sampai pada Mu'tazilah dan paham teologi Al-Asy'ari. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang sumber-sumber teologi Islam. Adapun sumber yang digunakan untuk membangun ilmu teologi Islam menggunakan beberapa sumber, yaitu yang pertama ada sumber yang ideal. Sumber ideal adalah Al-Quran dan hadis yang di dalamnya memuat data yang berkaitan dengan objek kajian dalam ilmu tauhid. Misalnya, telah dimaklumi dalam ajaran agama bahwa semua amal soleh yang dilakukan oleh ketulusan hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila didasari dengan akidah Islam yang benar. Karena penyimpangan dari akidah yang benar berarti penyimpangan dari keimanan yang murni dari Allah, dan penyimpangan dari keimanan berarti kekufuran kepada Allah, sedangkan Allah tidak akan menerima amal baik yang dilakukan oleh orang kafir. Berapapun banyaknya amal yang dia kerjakan dalam hal ini, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Yang kedua ada sumber historik. Sumber historis adalah perkembangan pemikiran yang berkaitan dengan objek kajian ilmu tauhid, baik yang terdapat dalam kalangan internal umat Islam maupun pemikiran eksternal yang masuk ke dalam rumah tangga Islam. Sebab setelah Rasulullah wafat, Islam menjadi tersebar, dan ini memungkinkan umat Islam berkenalan dengan ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran dari luar Islam, misalnya dari Persia dan Yunani. Selanjutnya, ruang lingkup teologi Islam. Pembahasan teologi atau ilmu kalam dapat dikelompokkan menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama, iman dan kufur. Iman dan kufur adalah salah satu persoalan yang muncul pada awal-awal munculnya teologi Islam. Di dalam Islam, iman itu mengandung 3 unsur, yaitu tasdik bil al-qalb, ikrar bil al-lisan, dan amal bin al-arkan. Yang kedua ada takdir, qadar. Takdir berasal dari kata qadar yang mempunyai arti kuasa, dan takdir bisa diartikan sebagai ketetapan yang sudah ditetapkan terhadap seseorang, di mana menurut sebagian para ulama, takdir seseorang itu telah ditetapkan sejak ditiupkannya ruh ke dalam tiap manusia yang akan lahir ke dunia, dan manusia di dunia hanya bisa berusaha. Setelah itu, Allah yang menentukan. Tapi, takdir seseorang bisa berubah, dikarenakan Allah melihat proses manusia yang sangat ingin mencapai tujuan yang akan dicapainya. Apabila seseorang berusaha dengan sebaik mungkin, maka hasil yang akan dicapainya akan baik juga. Dan apabila seseorang tersebut tidak berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, maka hasil yang diperoleh akan jelek, bahkan bisa menjadi gagal. Yang ketiga ada tauhid. Tauhid berasal dari kata wahid yang mempunyai arti satu atau esa. Kata tauhid dapat diartikan mengesahkan. Dinamakan ilmu tauhid dikarenakan pembahasan yang paling menonjol ialah pembahasan mengenai tentang keesaan Allah yang
menjadi sendi agama Islam. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran salahnya, apa yang wajib pada dirinya, hal-hal yang jaiz dihubungkan pada diri mereka, dan hal-hal yang terlarang menghubungkannya dengan diri mereka. Ada pula aliran-alirannya sebagai berikut. Yang pertama, pokok pemikiran Khawarij, yaitu kelompok orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, pokok pemikiran Murji'ah. Murji'ah ini yaitu sikap mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma akhlak dan norma yang berlaku. Yang ketiga, pokok pemikiran Syiah. Syiah adalah golongan yang menyanjung dan memuji Ali secara berlebihan. Yang keempat, pokok pemikiran Jabariyah, berasal dari kata jabara yang artinya memaksa. Yang kelima, pokok pemikiran Qadariyah, berasal dari kata qadaro yang artinya kekuasaan. Yang keenam, pokok pemikiran Asy'ariyah. Yang ketujuh, pokok pemikiran Maturidiyah. Yang kedelapan, pokok pemikiran Mu'tazilah.